bagaimana pandangan bagi orang yang safar? Lebih utama dia sholat di kendaraan atau di pesawat atau setelah tiba dengan berjamaah. Terus mohon penjelasan juga dengan jamaah kosong, menggabungkan dan berikan. Dan sebagai dengar bagi orang yang safar. Jadi suatu ketika sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sedang safar. Baiknya saya di jamaah apa enggak? Padahal tak hitung waktunya mungkin cukup, kalau sampai ke sana enggak saya jamaah enggak. Rasulullah tidak langsung jawab baik yang jamaah atau baik yang tidak jamaah. Rasulullah menjawabnya adalah, ini indah sekali. Jamaah itu rukhsah, hadiah dari Allah. Kalau kamu dikasih hadiah, enaknya dipakai apa enggak? Jadi enggak dijawab baik mana, tapi dijawabnya hadiah dari Allah itu dipakai apa enggak. Itu pertama. Kedua, kalau kita dalam posisi di perjalanan, ada dua pendapat ulama, ya sudah diniati mau jamak takhir atau ta'khir. Ini secara fikih. Tapi ada lagi sholat hormatil waqt. Hormatil waqt itu apa? Ketika masuk waktu kita pengen apa di awal waktu atau masuk waktunya tidak loss, maka sholat hormatil waqt ini berfungsi ketika apa? Ketika kita misalnya di Jakarta lah ya. Ini kan biasanya macet. Kita niatnya dari kantor sudah asar selesai, ya sudah pasti jam 5 pulang, insya Allah sampai rumah maghrib. Niatnya begitu, buru-buru. Sampai ternyata di tengah-tengah jalan kejebak kemacetan, nih maghrib mau habis nih. Gimana ini? Maka apa? Dalam syariatnya kita sholat hormatil waqt. Jadi di dalam mobil posisinya sholat. Tayamum, sholat. Hormatil waqt. Biar tidak dicatat sebagai orang yang lalai sholat. Karena apa? Kilometernya belum cukup. Tapi di tengah-tengah sholat gimana? Sholat hormatil waktu. Nah, setelah sholat hormatil waktu, nanti besoknya boleh diqadha, tapi tidak dicatat sebagai orang yang meninggalkan sholat. Itu cuma dua. Terus kalau soal jamak, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau takdim itu berarti posisinya apa? Asarnya ditaruh di duhur atau isyanya ditaruh di maghrib. Nah, kalau jamaknya takhir dibalik, duhurnya ditaruh di asar, terus maghribnya ditaruh di isya. Lah posisinya lagi ada yang jamak itu takdim dan takhir aja, ada yang jamak takdim dan takhir yang qashar. Jadi diringkas. Kalau duhur dan asar jadinya dua. Nah, kalau maghrib ya 3-2. Kalau subuh nggak bisa. Nah, itu spesialnya subuh. Maka itu mungkin itu diantaranya. Kalau nanti ada sesi pertanyaan lagi, mungkin lagi sesi santai karena kita udah agak terang ini masuk syuruk. Kita dapat keutamaan sholat isra. Jadi sholat isra itu keutamanya jika kita menjaga dari subuh tadi berjamaah terus ditambah sholat isra, kita duduk nih sampai i'tikaf di masjid, niat yang benar, maka pahalanya seperti haji dan umroh tamaman secara sempurna. Amin. Sama insya Allah nanti saya bulan Ramadan pamitan, kita libur dulu karena umroh di Mekah sebulan full dari H-1 Ramadan sampai setelah sholat Id. Kalau yang mau ikut silahkan karena tidak pakai travel, saya cuman beli tiket sama visa sendiri. Di sana semi-semi musafirin lagi, gelandang lagi. Itu biayanya lebih murah, nggak nyampe 20 juta. Karena cuman dan bukanya mungkin ikut masjid, sahurnya mungkin kan. Jadi kalau yang punya uang sedikit rezeki kok pengen i'tikaf di sana dengan budget yang mungkin seminimal mungkin, insya Allah bisa dibantu. Nanti kita bikin visa insya Allah nanti awal-awal atau menjelang Februari lah. Itu visa sekitar 4 juta, 3,5 juta sudah dapat 3 jutaan. Kalau untuk tiket antara PP-nya sekarang 15-an itu sudah dapat. Jadi nggak nyampe 20-an, insya Allah sudah bisa ke sana. Kalau niatnya mau itikaf, kalau niatnya fasilitas, ya silakan ke Zam-Zam, per malamnya berapa dihitung sendiri ya. Kemarin travel saya tanya, yang 27 hari aja sudah 49 juta. Tapi kalau kita bisa lebih murah, kenapa bisa lebih murah? Ya udah backpackeran aja. Wallahu a'lam bishawab. Wal muwaffiq aqwa min thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.